Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia. Bahkan Enggak ada tuh Nona Yesus, enggak ada. Yang ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Sekarang permasalahannya, jadi Paulus jangan itu hanya menerima membawakan ajarannya. Paulus menerima ajarannya bukan dari Yesus yang asli. Yesus asli itu manusia. Sedangkan yang datang kepadanya itu adalah Mesias yang bukan manusia. Mesias yang bukan manusia itu adalah Mesias palsu, kata Yesus. Coba kau baca Matius 24. Coba kau baca Matius 24. Nomor 4 dan nomor 5. Coba. Berapa juga Matius 24 ayat berapa? 4 dan 5. Matius 24 ayat sebentar dulu ya 17. 4 dan 5. Bentar, kita nggak apa-apa, kita buktikan aja. Silakan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kaulah nih orangnya Juma. Lanjut lagi aku ya. Saya nggak Sebab pernah mengaku banyak- Mesias. Oh enggak, menyesatkan kau. Bentar dulu ya. Ayat Oh, 5 aku bacakan. saya tidak pernah mengaku Mesias. Sebab Itu aja banyak kesimpulannya. orang akan datang. Dengar dulu Juma. Sebab dengan banyak memakai. orang akan dengar. Memakai Selesaikan namaku. dulu ayat 5 ini. Sebab banyak memakai orang namaku. akan datang dengan memakai namaku dan berkata. Orang itu datang dengan nama apa? Orang itu Dengar. datang dengan nama apa? Akulah Mesias katanya. Enggak, Tapi tunggu ingat, dulu. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Suma atau Yesus? Mesias katanya sini. Sekarang Enggak, tunjukkan sekarang tunggu kau dulu. buktikan. Sebab Oke. banyak, sabar. Sebab banyak Kau orang buktikan. akan datang. Ini kata-kata di sini Mesias ya. Oke, lanjut. Sebab banyak orang datang dengan memakai nama Yesus. Betul? Mesias ini Orang yang mengatakan dirinya Yesus itu berkata, aku Mesias. Orang itu ngaku Yesus dan berkata dia Mesias. Oke, lanjutkan. Bawakan. Nah, berarti setelah Yesus terangkat akan datang oknum-oknum mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Oke, lanjutkan. Nah, yang datang Teruskan. kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan itu ngaku siapa? Ngaku siapa? Akulah. Ayat berapa itu? Sekarang ayat berapa? Tunjukkan biar kita sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Nah, siapa itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti Mesias ini, penyesat ini memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu kata Yesus itu. Percaya enggak kamu kepada Yesus? Percaya kan? Nah, percayalah bahwa akan datang penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, Yesus ini Sekarang aku tanya kau. Benar nggak si Saulus menganiaya Yesus? muridnya. Sekalipun yang dianiaya muridnya, tetapi Yesuslah yang dianiayanya. Karena Yesuslah maka murid-muridnya teraniaya. Hei, gimana ceritanya? Jadi Makhluk yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, tetapi Mesias palsu yang mengaku Yesus. Kan Yesus datang nanti setelah yang terangkat. bilang dia, berarti maksudmu bukan Yesus yang datang itu, gitulah maksudmu. Bukan. Kaulah penyesat Juma. Bukan. Juma. Kenapa lah kau Kau jujur dulu. Kau jujur dulu sama saya. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kau jujur. Jujur dah. Yesus itu anak manusia atau anak setan?
Kenapa kau bandingkan dia sama setan? Pertanyaan lo, pertanyaan. Tinggal kau pilih aja. Salah Yes. soalmu itu, jangan bandingkan sama setan. Anak manusia sama Allah Saya gitu. tidak bandingkan dengan setan. Saya bertanya sama kau. Saya uji kejujuranmu. Yesus Iya. itu anak manusia atau anak monyet? Bodoh kali kau. Kok gitu Kau yang pertanyaanmu? bodoh. Kau yang bodoh. Kau itu Loh. gak ada jawabannya. Pertanyaanmu salah soal itu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Jawab. Gak ada jawabannya, salah soal. Salah soal pula. Jadi Maria melahirkan apa? Kucing. Salah soal itu Juma. Yang bener lah. Soal itu nggak Maria soal. melahirkan anak manusia atau anak ayam? Salah soal. Itu Salah soal soalnya lagi. Salah soal lagi. Maumu apa? Yang benar lah soalnya. Iya, Jangan kayak gitu soalnya. Maria melahirkan gorila atau manusia? Maria yang mana ini sekarang? Alamak. Karena di Israel banyak nama Maria. Aduh, susah ya kalian ini. Jangan soal-soal kayak gitu. Itu soal menghina itu, pelecehan itu. Kau yang melecehkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hantu. Gimana sih orang ini? Penyesat itu kau lah itu Juma. Kenapa pula saya tidak pernah mengaku Mesias, Cak Ayu? Iya. Yesus Alamak. yang datang kepada Paulus, kau bilang uka-uka, kan begitu. Saya bilang iblis. Kata Yesus. Ya, Kata Yesus. Itulah makanya Juma, kau kan menganggap dirimu guru, kau adalah guru palsu. Loh, Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada Iya. orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan Ada berkata akulah Mesias. Iya, betul. Yang datang kepada Paulus ngaku Mesias kan? Ya. Dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Mengaku Mesias nggak? Yang pasti dia itu Yesus yang datang kepada Paulus. Iya, oke. Untuk membuktikan bahwa itu anak Maria apa? Apa buktimu? Dia ngomong langsung kok, dia mengaku. Nah, penyesatnya yang dinubuatkan Yesus datang ngaku sendiri nggak? Sekarang kutanya kau, bagaimana kau membuktikan kalau itu bukan Yesus? Bagaimana kau membuktikan kalau itu Yesus? Kau dulu lah, kan kau yang menuduh dia Saya, bukan Yesus. oke. Yesus sudah terangkat ke langit. Betul. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya. Waduh, Aduh, Teruskan, kena teruskan. tombak, kena tombak Romawi. tombak lagi. Kena tombak. Oke. Maklum dah, pendusta kayak gitu dikena Pelan-pelan, siapa? pelan-pelan. Kalau Enggak, bohong, banyak tentara Juma ini. Romawi di bawah. Pelan-pelan. Baik. Banyak. Tentu kan. Ngomong aja. Oke. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini Indra, Anda minta kan naik mau apa Indra? Anda percaya terhadap perkataan Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus berkata seperti tadi di Matius 24 atau di Lukas 21 yang poinnya sama. Bilang. Lukas 21 nomor 8 ini sama poinnya ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Betul. Sebab Iya. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan Iya. saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus. Kalau Iya. ada yang mengaku bertemu Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Jangan kau tambah-tambahi, Alif. Jangan kau tambah-tambahi. Kok jadi Artinya tambah-tambahin? dengar Alif, dengar sini. Enggak ada Yesus berkata jika bertemu aku garang-garang kau Alif. Jangan kau tambah-tambahi Alif. Nanti tambah Oke, dosa, pelan-pelan. tambah dia. Pelan-pelan kita baca. Aduh, harus ditampilkan lagi. Saya ribet kali kau. Waspadalah Tampilkan. supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke? Jadi Nah, masalahnya di mana? pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh diikuti atau jangan diikuti? Oke, sambil saya tampilkan datanya ya. Ini pesan Yesus. Jadi sekarang Pesan kau tanya, Yesus,
apa bisa pembuktianmu bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus? Coba cara buktikan Ya saya dulu. enggak, saya belum nyebut nama Paulus. Saya belum nyebut nama Paulus. Jadi, Kamu tuduhan itu nggak sabar itu, banget Ali, sih nyerang harus Paulus. membuktikan. Sabar. Kalau mau nyerang Paulus pelan-pelan, sabar. Oh, Kita enggak, pembuktian aku nggak perkataan nyerang Yesus Paulus, dulu. enggak. Nanti Guru Enggak, Nindo enggak, kembali Bos. ya. Ini Ah, seperti panggilkan juga. Matius 24 dan Lukas 21, poinnya kan sama. Iya. Pernyataan Yesus, ini dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus, betul? Itu ayat itu Betul. benar itu. Ya, masalahnya. Ya, ini iya, pesan ayat Yesus itu sebelum Yesus terangkat ngomong ke gitu. langit. Ini pesan Yesus sebelum Betul. terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus? Jawab. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Ya. Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Yesus datang kepada Saulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Ya betul. Yesus Betul. datang langsung kepada Oke, Paulus. pesan Si Saulus, Yesus, sebelum namanya pesan Paulus, Yesus namanya Saulus. suruh percaya atau jangan percaya? Suruh ikuti atau jangan Oh, tapi- diikuti? Itu Yesus langsung kok. Lah, ini Yesus sebelum terangkat ke langit dia berpesan. Sekarang kau harus buktikan juga. Lah, ini Buktikan pembuktiannya, bahwa yang datang makanya. itu tidak Yesus. Lah, Ah, kan buktikan, Yesus sudah buktikan terangkat bahwa ke yang langit. bekerja- Yesusnya Sekarang, sudah Alif, terangkat ke langit. Dengar, Setelah dengar, Yesus dengar, terangkat dengar, ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Iya. Yesus. Kan gitu. Nah, Jangan pesan kau Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Dialektika logik. Monggo, Dialektika logik Gurunda itu. udah Jangan kembali kau tadi, bermain-main narasinya dialektika, terpotong. apa. Kena tumbak soalnya. Masuk Tuntas. juga. Lucu orang ini ya. Yesus setelah terangkat ke langit, Yesus di mana? Yesus di surga. Di surga. Yang datang kepada Paulus itu di mana? Di surga atau di bumi? Dia menemui Paulus datang dia ke dunia. Kau lihat Yesus datang. Lah nggak mungkin lah, orang di abad-abad yang lalu kok. Terus kenapa kamu mengatakan kesimpulannya itu adalah Yesus? Ya, itu dikatakan Alkitab kok. Alkitabmu juga, Bibelmu juga mengatakan Yesus malah yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itulah kalian di kampung ini semua ini 1 komal ini. Jadi siapa lagi penyesatnya kalian ini? Udah kau turun, bilang kau Yesus turun, itu kau ke padahal gereja. Yesus. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau turun. Kau nggak layak diskusi, kau orang gila. Kau penyesat, kau iblis. Udah jelas-jelas saja. Paulus mengaku bertemu Yesus. Paulus bertemu Yesus yang bukan manusia. Ajarannya kemudian 13 buku, mendirikan agama Kristen. Yesus tidak pernah mendirikan Kristen. Yesus tidak pernah menggantikan korban hewan menjadi manusia. Setelah Paulus datang, korban hewan berubah menjadi manusia. Lucu, sebelum Paulus mendirikan Kristen, Kristen belum ada. Sebelum Paulus kemudian melantik Yesus menjadi Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Selamat malam Juma. Ya, selamatkan dirimu Tuyul. Dari mana tadi saya habis nonton perdebatan Anda, sangat menghibur Anda. Bagaimana di situ ditanyakan tentang keislaman Anda, dan ditanya dalil surah Al-Baqarah ayat berapa, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Al-Baqarah di mana ada Al-Baqarah? Tadi habis debat dia, saya terhibur banget saya, Pak. Nguruk. Mana dalilnya? Ada itu di ayat Al-Baqarah. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Oh, itu bukan saya Tuyul. itu sesamamu memakai akun Bang Zuma, Kamfred. Memakai ayam JPM. Di mana saya ditanya tentang Al-Baqarah, saya tidak tahu ayatnya di mana. Mana coba Jalan yang tunjukkan lurus. saya. Bukan Mana? akun YouTube jalan yang lurus. Siapa yang saya temani diskusi?
Pendeta Erben. Erben pula mana? Tergila. Ayat Al-Bukhari mana? Di mana ada ayat Al-Bukhari? Waduh. Iya, tadi di situ sangat menghibur kali. Giliran ditanya tentang Islam. Oh, Bang Mana dalilnya? Sumakawe itu. Ada itu di ayat Bukhari. Ayat berapa? Dah, Saya dah. lupa ayatnya. Udah. Semua palsu itu. Kelonengan itu. Gelepas. Enggak usah madu ah. Enggak usah madu. Kasihan. Yesus palsu dipercaya. Bang semua Aduh, palsu juga mencret. dipercayanya. Ditanya tentang Islam mencret. Ayat berapa? Mana dalilnya? Ayat berapa? Ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Kan ngarang. Tapi gini Gurunda, Hibur tapi gini, diri saya dia. melihat yang itu Bang Juma palsu aja dia cerdas. Karena dia nggak akan tahu di mana surah Al-Bukhari nomor berapa itu nggak akan ditemui oleh mereka. Nggak ada loh itu surah. Nggak ada surah Al-Bukhari Bang. Makanya dia nggak tahu, wajar. Padahal itu yang palsu. Kan cuma yang Karena bilang. dibuka Al-Quran bulak-balik nggak akan ketemu surah Al-Bukhari itu. Beginilah cerminannya. Gini, bosku, gini, Kalau bosku, gini, percaya ditanya Tuhan mana. palsu, Dan orang jadi pihak semua yang Kristen- palsu-palsu itu udah percaya. Pihak Orang Kristen bahlul nanya begitu. di mana dalilnya. Ada, terus Juma jawab ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Masa kamu bahas-bahas yang kamu lupa ayatnya? Kan nipu namanya, nipu. Ayo kita diskusi yuk. Hah? Mau diskusi nggak? Aduh. Tapi intinya kamu menghibur kamu Juma tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang mau Kalau diskusi kamu ngomongin nggak? Paulus, mantap banget tadi Jum. Pendeta Jum. Masih Kalau mau kamu ngomongin Paulus sama aja kamu bunuh diri kan, mantap banget. Kenapa Marka apa itu rupanya? Jum? Orang mana itu pendeta apa itu Jum? Siapa? Erben. Saya seharian tidak pernah bertemu dengan Erben. Udah satu Iya, tahun. nggak bertemu tapi live tadi. Udah 1 tahun saya tidak pernah ketemu dengan Erben, manusia Itulah sayangnya kalian memang benar diajarkan si berbohong dengan 3 hal. PowerPoint. Salah satunya Ada nggak yang pernah melihat saya tadi berdiskusi dengan Erben? Ada nggak? Tidak ada. Coba di bawah. Nah, Tidak ada. Kalau Sumakawe itu bintang untuk utara. Waduh. lihat di YouTube jalan yang lurus. Bang Suma palsu itu. Cuma Pakai palsu. akun kelonengan itu. Masalahnya kalian diajarkan si berbohong, makanya aduh. Giliran nyata kau bilang Udah palsu. kau turun saya, kau turun. Oke. Kamu oke, ke oke, gereja, jilat Oke, anus oke, pendeta, oke. biar kau waras. Turun. Giliran nyata kau bilang palsu. Ya udah, kau jilat pantat pendeta sana. Udah, jilat pantat pendeta. Itu palsu itu Orang gila. Belakangan ini teman-teman yang kita temukan ini cuman oten-oten gila semua kan ya. Gak ada yang berbobot. Dikarenakan mereka ini adalah perpanjangan tangan Mesias yang datang kepada Paulus. Inilah akibatnya ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita harus memperdalam benar-benar materi apologet ini teman-teman. Netizen harus kuat data. Karena iblis ya semakin kuat kemudian untuk mengecoh, menipu anak-anak kita nantinya ke depannya. Bahaya, betul-betul bahaya. Mereka nggak punya otak. Tengoklah tadi caranya tipu muslihat. Yesus itu Maria melahirkan anak manusia atau anak monyet. Nah, dia pikir apa? Dia tinggal jawab anak manusia. Tapi karena gengsi mengakui sembahannya anak manusia. Karena Paulus tidak menerima kemudian 13 bukunya itu dari manusia. Sedangkan Yesus anak manusia. Itu sudah jawaban yang membuat dia itu malu. Makanya dia melilit mulutnya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan Bang kalau masih ada pasien yang mau diterapi, tapi jangan yang parah-parah amat kayak tadi. Pembohong semua itu yang sedikit agak berkelas lah. Baik, Kalau masalahnya ini yang banyak minta teman-teman Islam Gurunda. Saya bingung untuk menekan. Waduh. Kalau begitu kita yang turun, saya, Bang Handi,
Ustaz Atta, mantan Oten dan juga Dinda Alif, kita turun. Teman-teman Islam gantikan kita di atas untuk menjamu saudara-saudara Kristen. Gantian kita. Kita yang dibawa nonton. Ada Oten Mu'allaf, ada, aduh. Oh, atau gimana? Mau naik jadi pemateri? Kalau mau naik pemateri kita istirahat. Tapi kalau mau Aduh. Saya kena tombak juga ini, ada peringatan. Live Anda ditandai katanya. Waduh. Tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Gitu. Hati-hati banyak tombak di bawah ya. Saya sudah ditandai ini Ustaz Ali dari TikTok ini. Iya. Semalam akun kumpak sini post. Ya, tolong yang lain sahabat muslim semua banyak-banyak pakai baju ini besi perisai itu ya. Sandalnya juga besi karena banyak tombak ini main berseliweran ini. Mana Bang Juma? Sudah 4 kali kena tombak beliau. Habis akunnya bisa-bisa ini. Waduh. Ini akun saya juga kena tombak juga Bang Hendy. Cuman mudah-mudahan masih kebal ini. Ada peringatan bersih konten yang ini katanya. Aduh. Ngimbanginya tetap layar diperbanyak di bawah ya. Mohon ya. Tetap aja. Berarti yang saya naikkan ini Kristen ya teman-teman. Bang Suma tadi sudah menghimbau untuk Islam jangan minta permintaan. Atau Anda yang menggantikan Bang Suma di atas, Ustaz Tahta turun, Bang Hendi turun, Ustaz Alif turun, terus Anda yang menggantikan gitu ya. Biar teman-teman moderator dan saya itu tidak kebingungan. Gua heran ya Oten ya. Disampaikan kebenaran nggak mau terima. Kompak malah meliput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bangkit di menit ketiga ini. Ini akun ke-7 loh hari ini. Akun ke-7 ini. Akun ke-7. Mulai dari tadi siang. Akun ke-7 ini. Wah, betul-betul jahat ini. Kupikir tentara Romawi sudah meninggal. Masih ada Hansip Romawi. Komal juga kena. Iya kena peringatan ini dari tadi. Berisi konten apa gitu. Anda ditandai oleh TikTok katanya. Pasukan iblisnya tidak mengharapkan kemudian kita muncul sebagai pembawa kabar gembira. Bang Juma yang tukang repot itu iblis. Ya iyalah, orang nyampaikan kebenaran kok marah. Suruh Tapi milih Yesus itu anak manusia atau bukan, melilit lidah mana-mana. Ternyata iblis bisa main TikTok ya. Itulah. Iblis main TikTok. Kemunafikan. Kalau kita ditanya Allah itu Tuhan umat Islam itu Tuhan atau setan? Kita jawab langsung Tuhan. Kenapa keluarga ini naik lagi? Enggak ada ilmu. Kayaknya dia udah mulai baik-baik ininya. Akalnya berfungsi nih. Janganlah pertanyaan kasar-kasar gitu, biar enak. Lah, mungkin mana? Saya mau jawab apa? Yesus itu anak manusia atau anak ular naga? Kau tinggal jawab yang sesungguhnya. Gimana kalau jangan kubandingkan sama kau Juma, dengar Juma. Nabimu kalau kubandingkan dengan hewan kan tak enak juga. Saya Kan tidak begitu. membandingkan, saya bertanya, Kuclo. Pertanyaanmu itu melecehkan, nggak bagus kayak Kok gitu. melecehkan pula?
Itu tapi kayak mana? Lalu saya harus mengatakan Sekarang apa? Gini, Maria Juma. itu Mari melahirkan. kita bahas poinnya saja, poin kekristenannya gitu loh. Jangan bandingkan dengan Coba. Saya kasih contoh Bang Juma ya, contoh ya. Lucu anak ini, Coba lucu. Ini Malu kau kan pertanyaan. punya Tuhan kayak gitu modelnya. Lanjut Bang. Coba pertanyaan ke Bang Juma. Nabi Muhammad itu anak manusia atau anak ular? Anak manusia. Bang Juma tersinggung nggak pertanyaan itu? Enggak. Nah, begitu keluarga nggak ada masalah kok. Yang penting dijawab. Coba lah agak-agak yang to the point aja, yang Kau kekristenan. malu kan? Kamu Dibandingkan malu. dengan Zoom. Oh, jangan Kamu malu. Bilang aja kau malu. Pertanyaanmu jangan ngeyel ya, yang bagus-bagus Bukan aja lah. masalah ngeyelnya, Ku jawab, masalahnya ku jawab, Paulus ku jawab, mengaku tenang aja kau. dia menerima Injil bukan dari manusia. Jadi kau serba salah mau jawab anak manusia. Paulusnya tidak menerima dari manusia. Pilihan yang kedua berat karena saya katakan anak gorila. Hah. Oke, sekarang gini kita. Kamu jawab apa? Satu-satunya cara apa? Jangan kau membandingkan Tuhanku dengan gorila. Karena kalau sekarang kau gini. mengatakan anak manusia, Sekarang aku- kena kau. Juma. Karena Paulus Sekarang tidak menerima Injil dari anak manusia. Oke. Dengar. Sekarang Ada kau aja. yang tuduhanmu, kau yang menuduh, kau harus buktikan. Saya membuktikan Maria melahirkan manusia, Kamfred. Dengar Juma, kau mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang dari surga. Sederhana untuk membuktikan itu. Maria melahirkan manusia, bukan? Tapi kan kau tahu bahwa setelah dia terangkat ke surga, dia memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kerohanian. Pada saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah para rasul, tiba-tiba dia sudah berada di tengah-tengah mereka. Saya Yang tahu artinya- dalil itu. Jangan-jangan kau yang Makanya tidak kalau tahu. kau tahu, kenapa kau Sekarang berputar-putar? pertanyaan saya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dia memiliki tubuh dan tulang. Saya daging tidak dan tanya tulang. itu. Hei, yang saya tanya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dan dibilang sama kau, dia itu adalah Yesus yang punya tubuh kemuliaan. Saya manusia tidak dan tanya itu. Dia makan ikan goreng Pertanyaanmu itu pun, untuk jawabanmu membuktikan Juma, dirinya sudah menjawab. manusia Jangan atau pertanyaanmu hantu. jebak dialektika. Itulah anak muda. Bukan, kita harus mendudukkan perkara benar itu pada kebenaran. Kalau Yesus kau makan ikan goreng. Hei, Betul. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia. membuktikan bahwa dia Yesus. Itu kan, bagaimana kau ini? Susah kau jujur karena kau iblis lah itu. Iblisnya itu kamu. Manusia yang kau kan mau nyeret jawabanku bahwa manusia masih manusia seperti biasa. Saya bukan tanya, manusia dia seperti makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia manusia atau hantu? Pertanyaanmu salah soal, nggak bisa dijawab. Tidak salah, karena muridnya mengira melihat hantu. Dia mengira melihat hantu, betul. Makanya dia membuktikan kalau dia bukan hantu, tapi dia apa? Dia apa? Adalah Yesus yang sudah memiliki tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Manusia atau bukan? Ya kau jawab sendirilah. Malu kau kan? Kau melawan dalil. Kenapa? Karena agamamu itu tidak masuk akal. Sedangkan kau ada akal. Maka kau membantah semua dalil dalam kitabmu. Malu kau kan? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya manusia. Oke? Sedangkan sedangkan itu sudah masa kebangkitan sudah lewat. Berarti tubuh kemuliaan itu tetap saja manusia. Buktinya dia makan ikan goreng. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Udahlah, aku aja bahwa kau penyembah setan. Udah selesai. Aku penyembah Yesus. Yesus yang mana yang kau sembah? Kau nggak tahu karena kau bukan murid Yesus. Lalu Bibelmu ini untuk apa? Juma. Bibelmu itu untuk apa? Bibelmu itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Mengerti Yesus itu diawali iman dulu, bukan ilmu.
kau cuma Di mana perintahnya begitu? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? memahami mengenal Kristus itu, memahami Tritunggal itu, Trinitas dan semua ini konsep ketuhanan Kristus. Iman dulu baru ilmu. Kau akan temukan dia setelah kau beriman. Bedamu dengan kambing apa kalau gitu? Jadi kalau kau Bedamu dengan kambing apa? Bedamu dengan anjing apa? Ya, kambing itu makan rumput karena dia asal percaya rumput bisa mengenyangkan. Tidak Salah diolah kau, Cuma. oleh akal. Salah Kenapa kau, kambing makan rumput? Beda. Kau tahu bedamu Kenapa sama kambing? kambing makan rumput? Nanti ku jawab kau ya. Kambing makan rumput karena memang dia sudah nalurinya memakan rumput. Kamu punya naluri berakal atau tidak? Ya, sekarang ku jawab kesalahanmu itu. Enggak, kau punya naluri akal atau tidak? Kamu punya naluri akal atau tidak? Kenapa kau ikut-ikutan kambing? Kenapa kau ikut-ikutan kayak kambing? Kan tadi saya katakan kau kayak kambing. Cuman percaya saja. Kamu tidak pakai otak, kau tidak pakai akal katamu kan? Maka saya tanya, bedanya antara kau dengan kambing apa? Tanya kayak mana? Apa pertanyaanmu? Udah kau turun. Kau tidak ada ilmu. Kau bikin malu. Kau bikin malu Kristen lainnya. Enggak kawan, kau bikin malu Kristen lainnya, jangan. Masa kau katakan Kristen itu tidak pakai akal dulu, iman dulu? Apa bedanya kau dengan monyet? Apa bedanya dengan kera kau kalau gitu? Sedangkan pilih baju aja orang pakai akal. Ini pilih agama, pilih Tuhan tidak pakai akal. Dasarlah kau gila. Segala sesuatunya di atas muka bumi ini sebagai manusia kita harus pakai akal. Lah ini kau beragama ternyata gak pakai akal. Apa bedanya dengan monyet kau itu? Gak ada. Kau dikasih akal itu untuk supaya kau bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akalmu, bukan dengan imanmu. Gak ada perintahnya dengan imanmu mana? Di dalam Bibelmu dengan imanmu mana? Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu akan datang dengan sendirinya setelah lolos akal. Akal dulu, baru iman. Jangan iman dulu baru akal. Nanti imanmu tidak masuk akal, kok akal-akali kayak sekarang. Yesus itu anak manusia atau bukan? Kau mau katakan anak manusia, malu. Paulus telah menerima Injil bukan dari anak manusia. Malu kan kau kan? Kau akal-akalan, kau putar sana sini, kau putar sana sini. Yang malu Kristen yang lain. Mending kau turun ke gereja, col pantap pendeta, jilat. Kalau tidak kurang satu kali, tancapkan lagi satu kali. Masih kurang, tancapkan lagi sampainya keluar nya. Makan, biar kau bisa waras membedakan antara makanan dengan Kau bisa membedakan antara coklat dengan Sekarang kau belum bisa bedakan itu. Dongok kali jadi orang. Bibelnya sendiri dibantahnya. Lucu. Yesus itu anak manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Halo, assalamualaikum. Juru selamat, manusia yang diurapi di kota Daud. Manusia yang lahir. Alamak. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang. Yang datang apa? Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan. Berarti itu bukan Yesus, tapi roh jahat yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias.
Paulus berkata, aku menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Berarti bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Mesias palsu. Makanya ajarannya aneh, ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus berkata tidak boleh dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Yesus yang palsu mengajarkan Paulus batal semua hukum Taurat itu, nggak ada lagi, bahkan Taurat itu dianggap sampah. Pernah nggak Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah ketika dia belum kedatangan makhluk tersebut yang ngaku Yesus? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi setelah dia kerasukan dan kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, hukum-hukum Tuhan pun disebut sebagai skubalon. Skubalon itu artinya tinja. Kenapa Paulus terlalu berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah ee? Karena yang ada pada dirinya adalah Mesias palsu. Siapa itu? Kata Paulus, kata Yesus, dia itu adalah Planos. Apa itu? Iblis, penyesat, pembohong, penipu. Kalian adalah pengikutnya. Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Ini kita diskusi untuk kita selamatkan kalian dari jalan tersebut. Yang kalian sembah yang mengatasnamakan Yesus itu bukan anak Maria. Ketika iblis mencobai Yesus, tapi tidak berhasil kemudian, maka iblisnya menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali menyesatkan. Baca Lukas 4 nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu kepada Yesus, iblis mundur padanya dan iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat, waktu yang sesuai, di mana ada ruang iblis bisa masuk, maka disitulah iblis akan masuk. Dia mundur, tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur, dia mencari waktu yang tepat. Sampai selama-lamanya dia tidak akan mampu mencoba Yesus. Gak mampu. Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Iblisnya putus asa. Sampai pada akhirnya Yesus terangkat ke langit, iblis berkarya. Nah, itulah karyanya. Lahirlah agama kalian. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Kungkum. Lantang sekali suaramu, Bang. Harus, daripada kau nyembah setan terus. Yang disesatkan itu di dalam Al-Quran. Apakah Allah itu mengkafir-kafirkan? Paulus yang mengkafirkan lebih dulu. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Memang Yahudi itu, Bang. Preming Yahudi pula itu Paulus. Sunat itu segala ketentuan yang sudah berlalu. Galatia 2:14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Iya, tapi itu Taurat. Itu orang apa pula, nggak ada cerita Taurat, nggak ada cerita. Pokoknya yang tidak bersunat hidup secara kafir. Ketika ia memberitakan kabar gembira, Pelan-pelan paman, lagi belajar sama paman tidak nih. mempermasalahkan. Iya kawan, maaf. Iya, tidak mempermasalahkan. Apa tidak permasalahkan gimana? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Kejadian 17:14, siapapun yang tidak bersunat maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekal. Kamu ngerti kekal? Ngerti kekal? Kutanya samamu dulu. Kutanya sama saudara. Saudara tahu apa itu kekal? Abadi bang. Abadi. Kalau abadi berarti selamanya kan? Iya, buat Bani Israel. Bani Israel. Kalau begitu Yesus mati untuk siapa? Yesus kan, karena Untuk Yesus menebus lah dosa, Bang. keselamatan itu. Untuk menebus dosa pula. Dari mana Yesus kau jadikan Yesus itu kau anggap binatang kau jadinya gitu? Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa sebagai Allah. Yesus diceritakan di dalam Galatia 3, dia mati untuk menjadi kutuk agar menebus kutuk hukum Taurat. Taurat. Dan hukum Kristus.
Itu dua hukum yang berbeda, Bang. Di mana tertulis? Hei, di mana tertulis hukum Kristus? Di mana? Iya, itu kan Di mana? menurut hukum karena Kristus lah. Di mana? Di mana Ya, tertulis dibaca hukum yang Kristus? baik Di dan mana? Di benar mana? dong. Di mana? Dibaca yang baik dan benar. Galatia Ya, di mana? 3 Di mana? itu. Tunjukkan ke saya biar ku baca. Hukum Iya, Kristus itu dibaca. tertulis Ayo di kita mana? baca bareng-bareng. Ya, Ayo, silakan. Di kita mana lihat tertulis? bareng-bareng ya. Ya, silakan. Ya, ayo dibaca. Di Bang. mana? Di mana tertulis? Bentar ya. Ya. Saya ambil Alkitab nih. Ya, silakan. Wah, Jangan baru mau besar ambil berjamaah, Bible. Bang. Silakan, gak usah banyak cerita kau. Muhammad itu sedih, dia curhat Di sama saya. mana? Di mana? Jangan kau bawa nabiku. Ih, dia bukan nabi. Kalau nabi mengharamkan babi. Kalau rasul nggak apa-apa. Ali Imran Udah kau 144, gila, dia gila, hei. hanya Hukum seorang Kristusmu rasul. di mana? Kau bawa sini. Hukum Kristusmu tertulis di mana? Ya, kita baca Di mana? Galatia ya. Itu hukum Paulus, kampret. Itu Galatia itu. Di mana? Galatia 6? Bentar ya. Baru Jangan belajar sesat kau. berjamaah ya. Di mana? Kau tuh korban framing Yahudi. Di atau mana? Arab, ya. Jangan kau banyak cerita. Ya, kafir Parisi itu itu yang bukan mendirikan orang agamamu. Hei, Yahudi, di mana ya. tertulis hukum Dibenarkan Kristus? oleh iman ya, bukan Hukum oleh karena Kristus perbuatan. di mana tertulis hukum Kristus di mana? Iya. Di sini kan dibenarkan oleh iman, Di mana hukum Kristus bukan tertulis? karena hukum perbuatan. Karena Kulempar juga nanti kau pakai sendal jepit kau ya. Hei, kulempar kau pakai sendal jepit nanti kau ya. Nipu-nipu kau. I'm cheating. Itu malah asa. Hukum Taurat mau dihantam pakai hukum Kristus. Dasar penyesat. Hukum Kristus tertulis di mana? Minta dalilnya. Kau tidak mau kasih. Mana hukum Kristusnya di mana tertulis? Ini kok Win saja yang dinaikin oleh moderator ini, Win. Halo, Protes selamat moderator ya, Win. malam. Itu Tertulis si di mana? Juma itu ngomong benar nggak? Apa itu bang? Orang yang tak bersunat dia itu kafir. Iya Galatia 2 Yang nomor ngomong itu benar 14. nggak? Paulus yang ngomong kayak gitu bang. Nabi Muhammad itu tidak bersunat loh. Iya. Kafir dong. Dia bukan Bani Israel kan? Coba lu tarik. Situ Kan ada nggak perintahnya Nabi katanya Muhammad- hukum Nabi Muhammad dia bersunat. Tunggu. Tidak bersunat dia, berarti Nabi Nuh itu kafir. Tunggu. Hukum Taurat Coba lu itu. cari ayat situ. Ada Sabar nggak? dulu. Sabar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Lu mengatakan yang tak Ku bersunat tanya kafir. dulu. Ku Nabi tanya dulu. Muhammad tak bersunat. Ku tanya dulu Kafir samamu. dong, Nabi lu. Ku tanya dulu samamu. Jangan kau gila permanen. Jangan kau Ya, parah utus gilanya. Muhammad ini. Ada ini, Hukum udah. Taurat Makanya itu lu untuk itu iblis. siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Ku jawab dulu ini. Jangan kau bawa nabiku karena nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Cak Ayu. Kenapa kau ini? Kenapa kau jadi gila? Hukum Taurat itu untuk siapa? Lu mengingkari omongan lu sendiri. Lu itu Iya, munafik. ini berbicara mengenai hukum Taurat, hukum sunat. Paulus mengatakan orang-orang dibawa Muhammad oleh tak Paulus bersunat. itu. Udah, kau turun, kau Di turun. dalam Al-Quran Kamu dan hadis tidak turun, menjelaskan. kamu ke gereja, jilat Kafir pantat kau, Nabi. pendetamu biar kau waras. Kau ke gereja, jilat anus pendetamu biar kau waras. Moderator jangan asal masukkan moderatornya. Berbicara mengenai Paulus, harus kau pahami, kalau kau berbicara Paulus berarti masih ada kaitannya dengan hukum Taurat. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup di bawah, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Yang ada bersinggungan di situ hanya Yahudi dan Romawi, Yahudi dan Yunani. Jangan ku bawa-bawa nabiku. Nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karisteng, pengikut Paulus, ngaku-ngaku hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalian harus bersunat menurut Taurat. Tapi karena kalian itu adalah
domba yang palsu alias serigala nyamar domba, kalian tidak mau bersunat karena sejatinya kalian itu hanya berpura-pura sebagai pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan makhluk roh yang datang ngaku Yesus, bukan muridnya Yesus, bukan. Pahami itu. Om Kris. Tuhan Yesus Selamat malam, kami Kris. tak kenal Paulus, Paman. Om Kris, selamat malam Om Kris. Ya, Om Kris bersunat Om Kris. enggak, saya enggak disunat. Itu kan keluarga yang Kalau nggak disunat disunat itu. kok tidak makan babi Om Kris? Ya enggak apa-apa, saya enggak makan babi. Tapi kan sunat bukan keharusan untuk kita sekarang. Itu bukan keluarga Abraham juga aku ini. Silakan Bunda. Berarti kalau Anda bukan keluarga Abraham, Anda tidak punya hak untuk memegang kitab keturunan Abraham. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Coba. Emang di Aksesoris. Al-Quran enggak ada Enggak, tunggu Taurat di dulu, Al-Quran. tunggu dulu. No. Aksesoris Kita aja. Kita Supaya kalian pegang nyamar-nyamar. dua kitab. Kita pegang dua kitab. Taurat Enggak, dan yang saya Injil. tanya, Anda mengatakan Anda bukan keturunan Abraham. Nah, apa hak Anda kemudian memegang perjanjian baru milik orang Yahudi? Kenapa Anda katakan perjanjian baru milik orang Yahudi? Yesus memang diutus untuk Israel. Tapi kan Saya Israel tidak tanya menolaknya. Yesus, yang saya tanya saudara. Iya, saya baca Injil, saya baca Turunkan saya kitab dulu Bang. Musa. Tinggal satu akun ini disuntik lagi sama pemak. Waduh, sudah berapa kali kena tombak Gurunda. Pak Andi monitor, Ustaz Arif. Akun terakhir itu, akun terakhir. Mudah-mudahan masih banyak akunnya Gurunda. Enggak, cuman peringatan aja. Iya, maksudnya Kenapa harus Gurunda sigap, turun, Mas? Kenapa kok bisa turun itu? nggak Kena naik lagi. tombak pasukan Romawi, Om Kris. Ya, oh. Om Kris nggak makan babi tapi nggak disunat ya. Pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya. Kalau sunat itu berlaku hanya untuk Bani Israel, terus kenapa ada kitabnya Bani Israel di Kristen? Lah kitab itu kan memang diturunkan di sana. Terus kenapa Yesus katakan kabarkanlah Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain? Saya Murid-murid tidak Yesus. berbicara, saya tidak bicara Injil, kitabnya Ya, Yahudi yang saya bahas. Emang Kenapa? Injil itu kitabnya Yahudi. Loh, perjanjian lama yang kalian katakan itu kenapa ada di agama saudara? Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Yesus kan mengajarkan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Ya, muridnya Bani Israel. Muridnya Bani Murid-muridnya Israel. orang Israel. Iya. Iya, Murid-muridnya yang saya tanya Israel Kristen, Bang. Lah kan jadi Kristen karena lanjutan dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Oh, itu bukan Yesus itu. Yang Matius 28 Anda maksud kan? Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Murid-muridnya diajarkan oleh Yesus firman Allah. Dan salah satunya adalah kekekalan hukum itu. Makanya murid-murid Yesus Enggak, itu yang saya tanya enggak- legalitasnya kenapa di Kristen ada perjanjian lama milik Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Ini Alkitab itu sebenarnya tidak bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Hanya di lembaga Alkitab dunia itu dibikin perjanjian lama baru. Itu Nah, kan justru nyambung itu. dari Kejadian Maleaki ke Matius kan nyambung. Nggak ada pemisahan perjanjian lama Enggak dan ada baru. hubungannya, enggak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi, enggak ada hubungannya, Bang. Ya terserahlah Anda berpandangan. Saya juga bisa balik katakan bahwa Mazmur 147 nomor 19-20, hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada Romawi dan Yunani. Tuh dalilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, Nabi Daud Nabi kamu juga. Nah Mazmur kan tulisan Daud. Nah berarti Anda harus akui kalau Mazmur mengatakan hukummu ada dalam dadaku, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi berarti untuk Anda juga. Nah makanya di Al-Quran dikatakan Kenapa bisa? tidak dipandang Kami beragama tidak. kalau tidak merayakan ini. Coba pakai akal dulu sedikit napa? Pakai akal dong. Iya saya pakai akal kok.
Pakai akal dong. Kalau pakai akal kan pertanyaan saya sederhana. Hukum-hukum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berlaku untuk Romawi dan Yunani. Kenapa ada di kitab saudara? Kenapa ada di agama saudara? Sedangkan Kristen itu muncul dari Romawi Yunani. Itu loh pertanyaan saya, Bang. Sederhana bukan? Iya, saya harus jelaskan kenapa murid-murid Yesus dibekali oleh Yesus ya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tak ada hubungannya. Yang saya tanya kitab. Boleh Yang saya tanya kitab. Yang saya tanya kitabnya Yahudi. Aturan-aturannya Yahudi itu tidak berlaku kepada bangsa manapun selain Bani Yakub dan Bani Israel. Itu dalil. Nah, itu Percayalah kepada dalil. Tidak, Anda salah. Alkitab ini kami orang Kristen pakai baca Taurat dan Injil. Jadi Iya, artinya, tahu. Kalian mencomot kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ada di agama Anda kitabnya Yahudi? dengar dulu saya jelaskan. Makanya di Kisah Para Rasul, murid Yesus diutus untuk bangsa lain. Saya katakan, jadi saya orang Indonesia juga bisa. Itu kan murid-murid bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Asia, Saya Yunani. tidak bisa ditipu dengan itu. Ada hubungannya. Tidak ada Makanya kita hubungannya. bisa baca. Jangankan Makanya kita bisa baca jangankan isinya bahasa. Lukas. Jangankan isinya Lukas, Yesus aja tidak tahu siapa itu Lukas. Jujur aja, langsung aja, to the point aja. Kenapa ada Tidak kitabnya masalah Yahudi? Yesus tidak tahu. Kenapa ada kitabnya Maka- Yahudi di agama Anda? Itu aja dulu. Iya, ada hubungannya lah dengan saya jelaskan tadi Kisah Para Rasul. Memang itu murid ditugaskan. Kenapa untuk kita Anda orang di luar menjadikan Yahudi. Kisah Para Rasul sebagai legalitas, sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal siapa ini Lukas, siapa ini Ya, penulisnya Kisah Para Rasul? Itu kan kitab kami Kristen. Justru ya. karena itulah Kitab muncul kami pertanyaan, Kristen. kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Lah kita jadi Kristen juga dijelaskan di Alkitab. Lah, nggak usah bawa-bawa itu, Bang. Yang saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Sedangkan kitabnya Yahudi ini hanya untuk Yahudi. Aduh, Anda salah. Aduh. Kitab ini untuk manusia. Mana Yesus dalilnya? Mana Saya kasih dalilnya? contoh ya, Mana saya dalil? kasih contoh Mana aturan dalil? Taurat 1 ya, Yesus katakan ya, sahabat diadakan untuk manusia. Ya, Jadi Yahudi. bukan bicara Untuk Yahudi. Anda pikir Yahudi itu kambing? Yahudi itu Saya manusia. Lah, tapi bukan Anda untuk manusia. Anda. Tapi Anda Saya bukan manusia. untuk Anda. Anda manusia Tapi atau bukan bukan? untuk Anda. Untuk Yahudi. Aduh, Pakai otaknya, pakai Yesus- otak. Pakai Yesus otak, katakan pakai otak. untuk Ulangan manusia. 33, ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda hanya Bani Bakul, bukan Yakub. Saya manusia, Anda manusia. Di mana Kalau dalilnya? tidak bersahabat, Di mana di Al-Quran dalilnya hukum dikatakan, Taurat itu untuk di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalilnya untuk Bani Yakub saja ada. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 147 tidak berlaku untuk Roma Yunani. Sedangkan agama Anda dari situ Roma Yunani. Lah, ini makanya kalau baca, karena kan pembaca Alkitab ya, Anda baca semua dari Bible, Kejadian. bukan Alkitab, Bible. Ya, Anda baca Bible Kejadian kan sampai Wahyu. Yes. Ya. Terus? Berarti pemahaman Anda sangat minim, rendah sekali. Ya sudah, tentang kalau begitu mana Alkitab. dalilnya hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Mana dalilnya? Nggak usah bahas di luar Yahudi, baca aja misi Yesus murid-muridnya untuk siapa. Saya tidak bisa kamu tipu dengan kayak begitu, Bang Chris. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia dengan mulutnya sendiri berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Anda membawa Matius 28. Itu Nggak, bukan Yesus. Ilmu Anda terbatas di situ ya. Baca semuanya.
Bagaimana Yesus mengutus Tolong murid-muridnya? tunjukkan ya? dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa Anda tidak itu temukan? ucapan Anda baca makhluk yang Alkitab. keluar dari kuburan. Jadikanlah semua Itu bangsa muridku. ucapan manusia yang keluar dari kuburan. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Itu bukan ucapan Jangan Yesus. level iblis ya. Kalau masih level iblis ilmu kamu, jangan coba-coba tafsir Alkitab sesuka-suka kamu. Sekarang saya tanya samamu, Saudara Chris, siapa yang diberi kuasa di dunia ini? Menurut Yesus. Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebelum itu di mana Yesus pernah ucapkan? Sebelum dia dikubur, di mana pernah Yesus ucapkan itu? Ada? Baca aja kalau Anda tahu, baca aja. Ya di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan? Yang pernah mengatakan itu di depan Yesus itu iblis. Baca di dalam kitab saudara. Di Matius 4, iblisnya berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki. Itu ucapan iblis. Aduh. Yesus katakan kepadaku telah diberikan Itu kuasa di surga. Saudara, itu ucapan iblis. Itu bukan ucapan Yesus. Aduh. Hei, saudara, dengarkan saya. Kalau Anda sudah bisa memahami pernyataan saya, dengarkan. Yesus tidak ada lagi Injil, tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Tak ada lagi. Segala firman telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke? Nah, serangkaian daripada firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak pernah sekalipun Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yang pernah mengatakan itu hanya iblis ketika bertemu dengan Yesus. Paham? Aduh. Ya, sekarang kamu tunjukkan. Kalau saya ngarang, tugasmu menunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan itu. Jangan kau bawa Matius 28, karena itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Ucapan Yesus ketika dia penginjilan, di mana? Jawab. Enggak, Anda ini hanya cari-cari salah. Anda apa? Anda mau menipu. Yesus mengatakan segala firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Dan tidak ada Yesus menyampaikan firman kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tak ada. Bahkan Yesus mengatakan, tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada. Anda tahu ada, tapi Anda tidak mau tahu. Tunjukkan kepada saya. Percuma. Anda hanya Percuma. Yesus berkata di dalam Yohanes, dengar. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan kuasa ini akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Baca Matius 4. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis, penguasa dunia telah datang. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Hayo. Penguasa dunia telah datang, aku harus pergi cepat karena penguasanya telah datang, dan penguasanya ini tidak ada kuasa sedikit pun kepada diriku. Di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus katakan seperti itu. Begitu Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Yesus yang katakan. Nah, itulah Yesus palsu yang kau sembah. Makanya Yesus asli apa? Begitu ya. Jadi kalau Anda menyimpulkan Alkitab secara liar, ya. Tidak, bukan. Sekarang begini. Kita buktikan siapa yang mentafsirkan secara liar. Kita buktikan. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, setelah Yesus mengatakan telah aku sampaikan semuanya,
Apakah masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Ada ayat yang mengatakan belum semuanya aku sampaikan. Nah, setelah dia datang, nanti juga kamu akan tahu. Jadi oh, bukan begitu dalilnya. Jangan ngarang bebas. Masih banyak yang ingin aku katakan. Diam. Anda minim ilmu. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Siapa seorang lain itu? Siapa seorang lain itu? Roh Kudus, Roh kebenaran. Nenekmu kiper. Udah saudara Kris, udah. Anda lebih baik turun. Lebih baik Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda gila kayak begini. Hey, Yesus mengatakan yang datang setelahnya bukan Yesus, tapi penolong lain yang datang kepada Matius 28 itu Yesus, itu bukan. Udah kau turun daripada daripada aku bikin kau kayak anak kecil di sini. Turun, biar kau katakan saya setan. Silakan aja. Yang penting saya meluruskan ajaran Yesus. Terserah. Tugas Anda sekarang ke gereja, turunkan ceramah pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Itu tugasmu sekarang. EGP dengan itu semua. Yesus berkata yang datang setelahku adalah penolong lain. Begitu kemudian dia terangkat ke langit, ada yang keluar dari kubur. Hayo. Dan menyampaikan lagi firman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Katanya yang datang bukan Yesus, penolong lain. Katanya semua firman telah kau sampaikan, kok masih ada tersisa? Kamu lupa ya? Lupa. Kalau kau sudah katakan, sudah semuanya telah kusampaikan kepada mereka. Ternyata masih ada. Cobalah kawan, pakailah ilmu. Ya, pakai ilmu, jangan egois. Jangan karena saya Kristen harus bertahan meskipun salah, meskipun keliru, meskipun ditertawakan. Yang penting saya ini bertahan. Itu gila namanya. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang di Matius 28, Yesus. Pembohong, penipu itu namanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Itu kata Yesus. Ayolah saatnya Anda itu sehat teman-teman. Ayo belajar. Tapi jangan mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Ditertawakan kita. Jemaat-jemaat kalian itu di bawah itu gelisah. Ini kok semuanya pada membohong. Kok tertulis di situ kok? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya apa? Mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu endingnya. Lo kok tiba-tiba jadi Tuhan? Pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semuanya. Yang percaya baptis. Kok jadi berubah? Yesus yang tadinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata pun bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kok tiba-tiba, kepadaku telah diberikan kuasa. Apa? Yang diberi kuasa itu adalah iblis. Gitu kawan-kawan. Banyuma mau tahu nggak jawaban pertanyaan Banyuma yang dari awal itu, apa manfaat, apa fungsi kitabnya Yahudi nempel di situ? Semuanya kalau mau jujur gampang jawabannya. Apa rek? Membungkus ajaran pagan agar tidak terlalu kelihatan. Memang betul. Itu untuk apa coba tujuannya? Kalian tidak sunat, kalian makan babi, kalian tidak sabat, kalian tidak menyembah kepada Elohim yang ada. Apa gunanya? Aksesoris. Biar dianggap bahwa ini adalah dari Tuhan. Padahal apa? Yang dominan yang kalian lakukan adalah bisikan-bisikan makhluk yang mengaku Yesus itu kepada Paulus. Itu yang kalian lakukan.
Bukan hukum Taurat. Itu cuma aksesoris aja ditempel di situ supaya dicocok-cocokkan. Oh, ini Mesias, ada nubuatannya di sini. Itu aja kau pertahankan terus. Begitu ditanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Asal cuap aja kan? Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Ya emang Yesus itu lu pikir Kristen apa? Ya kita tanya ini Kristen. Kristen. Ya paman, kenapa ada kitabnya Yahudi sama mamu? Di mana nyambungnya? Kapan kitab Yahudi itu untuk orang lain? Sedangkan kitab itu mengikat dirinya sendiri. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Kalian apa? Bani Bakul. Yang dibuat perjanjian baru itu hanya Tuhan dengan Bani Yehuda, dengan Bani Israel. Lalu kemudian Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum Tuhan seluruhnya yang datang kepada Yakub dan yang datang kepada Bani Israel itu hanya berlaku kepada Bani Israel, dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kesalahannya kalian terlanjur mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan kalian ini bukan orang betul. Karena kitab itu sendiri menerangkan dirinya, aku hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di agama Anda? Nah itu udah ketahuan, kalian itu salah. Kalian itu adalah serigala yang nyamar domba. Dengan mengambil pakaian dari Israel agar membungkus kalian seakan-akan Israel, itu sudah membuktikan diri kalian itu siapa. Sampai sini paham? Apa hubungannya coba? Kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Keluaran, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kitab Yesaya, Ulangan, Hosea, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Pilatus ada di sana, Herodes ada di sana, tentara Romawi ada di sana. Ada mereka bersabat, ada mereka tidak makan babi, ada mereka bersunat, tidak ada. Lah kalian ini muncul belakangan kok sok-sokan. Pilatus aja nggak menjadi Yudaism. Pilatus aja gubernur yang menjabat gubernur pada saat itu tidak menjadikan kitab Tanak sebagai kitabnya. Tidak. Paham? Sekarang muncul Kristen pakai kitabnya Yahudi. Aneh kalian ini. Ditanya ngeyel. Diberitahu ngamuk, emosi, hujat. Tidak ada hubungannya kitab Daniel, kitab Samuel, ya, Hosea, Yeremia, Amsal. Tidak ada hubungannya dengan Roma dan Yunani. Tak ada. Tak ada sama sekali. Tidak ada. Dan memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa kitab-kitab itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya mereka, Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Gak boleh. Muncul kalian tambahin 13 buku, Kisah Para Rasul, ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan seterusnya. Itu menambahi. Kenapa itu ada? Karena memang kalian bukan Bani Israel. Begitu saudara. Maka diskusi itu pakai data. Kalian pakai data tapi kalian hantam data kalian sendiri. Yang kedua Bang Joma yang lebih parah itu gitu ya. Kan kalau untuk Yudaisme tadi kitabnya Yahudi ya. Itu kalau untuk luar negeri sekarang ya bule-bule itu udah mulai sadar loh. Buktinya gereja udah mulai kosong. Ya. Sudah mulai berpikir. Ini bukan punya kita ternyata. Iya kan Bang Adi? Betul. Yang paling parah Bang Joma Indonesia dibungkus juga dengan keislaman, istilah Al-Quran. Nah ini lebih parah nih. Nah kira-kira tipikal apa yang suka nyamar-nyamar kayak begitu? Ya serigala berbulu domba. Iblis. Iblis Yang suka nyamar-nyamar, yang suka nipu-nipu itu setan. Kejahatan dibungkus dengan pura-pura baik, itu iblis. Bagaimana iblis datang kepada Adam, bagaimana iblis datang kepada Hawa, dia bungkus dirinya dengan berpura-pura baik. Begitu. Kita sebenarnya punya tugas memang agak berat kalau di
Indonesia ya. Kalau luar negeri sih enggak. Paling menyerang dari segi satu sisi, kenapa ada kitab Yahudi. Yang mereka nggak bisa menjawab, yang mereka meninggalkan gereja kosong. Kalau Indonesia itu yang dibawa Belanda dirubah. Ngeyelnya minta ampun. udah masuk Yahudi kan? Bagaimana supaya ini kan sasaran kita umat Islam nih, bukan orang bule kan? Wah, ganti aja judulnya jadi Alkitab, ganti Theos menjadi Allah, ganti Apostolos, semua os diganti istilah Al-Quran. Nah ini memang tugas kita berat dalam hal seorang seperti tadi, terbungkus Islam dan keyahudian, tapi ajarannya itu tadi pagan. Itu masalahnya. Ini kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi 100 tahun ke depan Bible mereka ini mereka ganti sampulnya menjadi Al-Quran. Al-Quran Lukas, Al-Quran Markus, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia. Bisa jadi. Kan sudah ada banyak, Pak. Tampilannya itu tampilannya seperti Al-Quran diganti menjadi bahasa Arab terjemahkan ke Indonesia, sudah ada itu. Itu dia. Di dalam kitab mereka Filipi 3 nomor Filipi 1 nomor 8 nomor 16 nomor 18 sorry. Itu boleh demi Yesus boleh mengelabui. Baca itu kitab. Boleh. Masuk mengelabui boleh gitu ya. Ada itu tertulis. Boleh dalam agama dia itu boleh. Itu bukan fitnah, itu fakta dalam kitab kalian. Memang tertulis kayak begitu modelnya. Uang aja bahas-bahas Alkitab. Dan ini kenapa Dani? Tetapi tidak mengapa. Bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, baik dengan maksud mengelabui propasis, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Memang sudah diajarkan kayak gitu kok. Sama Chris aja kau kalah. Apa sih ini si Dan ini kenapa lo? Habis ketemu pendeta. Kejang-kejang, waduh. Suaramu yang mendem begitu kok. Janganlah bahas-bahas Alkitab. Bahaslah. Kalau kau kitabmu tidak mau dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di dalam kitabmu. Kalau kau tidak mau kitabmu dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitabmu. Larang STT-mu belajar tentang Islamologi. Paham? Bisa. Keluarkan semua istilah Al-Quran dari kitabmu itu. Ya, Al-Quran pun harus melepaskan dong. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran? Ganti saya keluarkan Dini dulu ya, saya turunkan Dini. Waduh. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran? Apa? Dani diam. Kau King maju King. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran yang terkait dengan agamamu? Apa? Iya, seperti Musa, Adam, Salomo, apa itu kan punya Yahudi. Kenapa? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Emang bentar dulu Bang Mak. Di mana ada tertulis Nabi Musa di Bible? Iya, kenapa? Nah, di mana tertulis Nabi Musa di sana? Di mana tertulis? Emang ada? Di sana originalnya Moses kok. Moses itu originalnya bukan Musa. Di kitabnya mereka yang ada Abraham. Mose, David. Kau itu yang niru dari Al-Quran. Kau ambil Daud, kau ambil Musa. Kenapa kau nggak ambil kemudian Abraham? Kenapa nggak ambil Mose? Kenapa kau tidak ambil David? Kenapa kau harus ambil Daud? Baca original teks itu. Lagian kalau kami menggunakan Daud, itu kan Yahudi punya, bukan Kristen punya. Banyak cerita kau. Jadi kalau agamamu takut untuk dibahas, tanggalkan semua istilah Al-Quran dari Bible. Semua gereja-gereja yang menuliskan gereja Isa Al-Masih, tanggalkan semua. Sekolah tinggi teologi, ya, hapus semua materi-materi Islamologi. Semua pendeta, pastor, misionaris, tanggalkan pakaian-pakaian Islam. Paham? Jangan kau pakai hijab, jangan kau pakai kopiah, jangan kau pakai baju koko. Hapus semua Bibelmu yang menggunakan bahasa Arab yang ada di Indonesia ini, yang kalian pakai untuk nipu-nipu itu. Jangan, hapus.
kalau kamu tidak mau dibahas agamamu. Selesai. Gampang kan? Kau sensitif, agamamu dibahas, tapi agamamu kemana-mana perginya. Lari masuk ke Bali, Tuhannya Bali dia ambil. Sang Hyang Widi, entah apa-apanya agamamu ini. Kemana-mana nyamar, kemana-mana nyamar. Yang suka nyamar-nyamar itu apa? Ayo, yang suka nyamar-nyamar itu apa? Islam dong. Apa di Islam suka nyamar? Mana Islam nyamar? Bahlul. Ini buktinya banyak. Ya, perjanjian lama. Orang bodoh Kitabmu dari Belanda, Biblika, masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Pingin ku tampar kau pakai sendal. Ya bukannya begitu juga dengan Anda. Nah, Apa? Al-Quran saya kemana-mana namanya tetap Al-Quran, tidak pernah berubah. ya betul namanya. Betul. Kitabmu? Tapi Kitabmu? Ya, oke sebentar lah Bang Juma. Putus suaranya Bang Suma, hilang. Enggak. Banyuma enggak ngomong. Ini berisik ini satu nih. Di mute dong. Yang naik kan di mute. King, kenapa King itu? Kenapa sampulnya menjadi Alkitab? Kenapa bukan Biblos? Jawab King. Ya itu terjemahan saja itu Alkitab itu. Gampang kali kau ngomong. Gampang kali kau ngomong. Di mana kata apa? Kenapa kata Allah itu sedangkan alif lam lama itu kan empat huruf. Kalau Allah kata Allah itu kan 5 huruf itu, 5 huruf Allah. Satu hurufnya mana? Blow on bener ini orang ini. Kenapa lu masih hidup sih? Blow on begini lu masih hidup. Kenapa sih? Luruskan kencingmu dulu, Dek. Udah banyak duitmu cuma. Ada lagi nih satu nih. Masukkan pencolok-colok nih. Banyak duitmu ya. Bahas Alkitab kan. Udah banyak. Kamu pikir saya pendeta? Kamu pikir saya pendeta? Udah banyak Kau kan. pikir saya pastor yang terima perpuluhan tiap bulan? Cari pikir? koin di sini ya. Koin apanya cari koin? Apa lagi Kau nih, bilang Nay? Bang Juma serigala, kenapa kau? Ini tipikal Gini aja. Ayo teman-teman, koin. Kasih koin teman-teman, biar dia nangis. Banyak uang muka. Gini aja ya, Tok. Dengerin gua. Lu punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu gua turunin. Lu mau Nangis ilmu kau. saya apa? Ong bocah. Lu mau diskusi lu gua saya apa? Kalau enggak gua turunin. Kalau hanya curhat begitu kayak bocah apa? Tuh, lihat Lu mau tuh, saya koin apa? bertaburan tuh, koin. Nangis kau kan? Nah, sakit hatimu. Yang kasih umat Islam kau yang panas. Turunin. Tuh, lihat tuh. Koin, kau banyak duit ya, koin. Datang ke ngasih umat sini, Di bawah ini. ke sini Yang pakai ngasih. ilmu. Tuh kan. Yang ngasih umat Islam kenapa lu yang nangis? Bangunkan mamamu, cari dompetnya lu beli koin. Ah, gitu loh. Mampus. Apa sih? Nggak jelas banget. Umat Islam kau lawan. Kenapa nggak jelas ya? Bangunkan orang tuamu, Pak. Saya masuk, kok nggak ada yang ngasih? Umat Islam kok saling membantu, kok kita tidak, Pak? Minta sama orang tuamu. Ya, coba jelaskan dulu. Itu kan 4 huruf. Jadi satu hurufnya mana? Itu kan Allah itu kan 5 huruf. Ya sekarang dari mana kau dapat kata itu bahasa Indonesia? Dari mana kau dapat? Lah saya bertanya kenapa Anda bertanya kembali? Ya kau pakai itu, dari mana kau dapat? Kau celuk. Nah, dari mana kau memperoleh itu itu? Dari mana kau dapat? Nyolong. Nggak bisa jawab. Bangunkan pendetamu, tanya. Ya, Udah, diam. Gitu. Diam. Bangunkan pendetamu, bangunkan. Suruh ajarin. Panggil Bambang Nursiana di sini. Ajarin kau. Pertanyaannya di mana, dijawabnya gimana? Bang Handi. Bang Handi bilang nih. Kenapa Richard? Kenapa Richard? Bang Juma dari tadi teping ini. Host kalah katanya.
Si Richard ini. Kenapa Cat? Lu punya ilmu apa Cat? Mau diskusi? Kalau nggak punya ilmu turun aja. Ayo, siapa yang menguasai Bible di sini? Wih, Yang saya katakan dulu jawablah. Saya kan bertanya kepada Anda. Tunggu dulu lagi. Ini Jordan Gultom kasih kesempatan untuk ngomong dulu. lu Jordan Gultom. Udah sempat awal lah ngomong. Kok dikeluarin? Ya, Richard, kau punya ilmu apa, Cat? Kau punya ilmu apa? Bahasa Indonesia? Ngerti bahasa Indonesia? Ilmu dedak campur kangkung. Aku Enggak, Jordan ini bisa kondusif nih. apa. Jordan, Nggak ada ilmu mau diskusi apa-apa. Pak Jordan? Lanjut dulu bang. Mau diskusi Bang? Lanjut aja dulu bang. Lanjut dulu. Sama. Atau mau bertanya silakan. Lanjut aja bang sama bang Richard dulu. Aku cuma pendengar doang. Oke. Richard, gimana Chad? Mumpung Bang Juma belum ngantuk, ayo. Mau topik apa? Jangan curhat Gak bisa juga. Leonardo, Leonard silakan. Jordan Gultom, silakan. Anda tadi bilang Bang Juma cari koin demi menjelekkan agama Kristen. Cari Di mana makan itu? demi menjelekkan agama Kristen katanya. Di mana statementnya Bang Juma menjelekkan Kristen? Di mana? Coba cari satu statement yang mana? Itu barusan bang. Barusan baru dibilang itu. Yang mana itu? Ya itu yang barusan dibilang. Colok pantat pendeta katanya. Ya karena itu kan artinya itu bahasa alegoris, artinya kau pergilah sama pendetamu belajar lagi. Iya, Itu. memang betul itu bang. Cuma nggak perlu kita membahasakan seperti itu, Lagian Bang. tadi kan udah berkali-kali ditanya apa jawab apa, topiknya apa, kemana-mana begitu, artinya dia belum layak untuk diskusi. Itu bahasa alegoris. Artinya Iya. itu kalau hari Minggu jangan hanya duduk doang, pendeta itu ditanya materi-materi dari sini lu tanya pendetamu supaya lu ada ilmu gitu loh. Itu maksudnya bro. Oh gitu. Ya iya. Jadi selama ini pendapat orang abang seorang pendeta itu nggak ada ilmunya, nggak ada apanya gitu. Di sini udah ada berpuluh-puluh sudah pendeta tumbang di sini nggak bisa ngapa-ngapa. Oh jangan bilang seperti itu bang. Itu bang Juma udah kalah banyak itu. Di mana itu Bang Juma kalah di mana? Lawan siapa? Ya nggak usah kita tanya di mana-mana ya, kita secara sendiri aja. Ya buktinya selama ini pendeta itu nggak diskusi di sini, nggak ada orang murtad. Bang Juma selama ini udah ratusan orang mualaf, gimana itu pengaruhnya begitu? Oh yang mualaf itu bukan pendeta bang. Enggak, Bang Juma lawan pendeta. Pendeta belum bisa murtadkan satu orang pun. Bang Juma ratusan orang dimualafkan, bagaimana itu? Ini Ya itu kenapa nggak bisa pendetanya dimualafkan bang? Bukan pendetanya, kucluk. Dengerin dulu, lu nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Bang Juma sering diskusi sama pendeta. Tiap hari. Belum ada satupun pendeta ini mengajak umat Islam untuk murtad. Tapi Bang Juma udah ratusan orang mualaf. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Iya paham. Ada nggak pendeta yang bisa dimualafkan Juma? Ada. Ini ada, saya naikkan ini, ada ini. Ini ada. Saiful Gultom silakan, teman ya. Waduh, kok Naik ada itu. Dan Muhammad. Dengerin. Pendeta diam dulu, saya kasih tahu. Dan Muhammad. Ini Saiful Gultom tadi, dia sekolah sarjana teologi, mantan misionaris. Itu loh. Ada itu. Mana? Naikin lagi Saiful Gultom itu, naikin. Kok diturunkan? Saya sudah naikkan barusan. Siapa yang turunkan? Moderator. Aduh, moderator. Naikin lagi Jambak. Naik Pak Saiful. Nggak ada di permintaan sudah. Suruh saya telepon dulu, suruh naik. Naikkan aja bang. Kalau memang benar-benar dia pendeta tadinya masuk Muslim, ya itu saya nggak percaya bang tuh.
Jangan kalau udah ditasik nanti alasanmu ada lagi. Alasanmu ada lagi nanti pas. Ya, Naik lagi Pak. Itu Pak Dajjal Momang itu pendeta itu. enggak gini. Kalau dia pun benar-benar dia masuk apa namanya Islam, itu saya nggak percaya gitu loh. Karena gini loh Bang, kita diskusi Nggak percaya. Nggak usah Gini, nggak. Bang. Kami juga nggak maksa kamu percaya bro Jordan. Kami nggak pernah maksa kamu percaya kok. Nggak pernah maksa. Tapi faktanya kami nggak dengerin. Kami nggak pernah maksa kamu percaya. Tapi fakta yang berbicara. Memang kau fakta kau nggak bantah kok data aja kau lawan. Gimana mau percaya? Nggak usah lah Kita kan percaya. bicara tadi dari awal kita abang yang bilang, karena saya bertanya ada nggak pendeta yang mau Ada. Udah, ada abang bilang kan. Dan Itu kan- Cemumek ada dan Pak Dan Cemumek ada. Iya, Itu Pak Gultom dibilang. Kau bertanya saya jauh, kau ngomong pula. Gini Bang, kalau Banyak yang mualaf, Filipus juga mualaf tuh, Filipus. Ini di atas ini. Aduh, ini orang. Bisa nggak sih orang berbicara itu lo dengerin dulu gitu ya? iya Bang aja ngomong terus Bang. Ya udah. Dan Terus aja Bang Cemumek. ngomong. Ya. Pak Dance, Pak Gultom barusan ini Pak Gultom ya. Assalamualaikum. Ini sudah. Assalamualaikum. Mana dia? Nah ini, saya lu tanya dia, lu tanya sendiri. Oke, ini saya ngomong sama Bang Gultom ya, orang abang Iya. diam aja. Ya silakan. Sama-sama Oke. Gultom. Ya. Halo Bang Gultom. Oh, halo juga, halo. Ini aku Gultom ini, marga Gultom juga kita. Ya, boleh saya kenalan? Iya, boleh Bang, boleh. Dari mana asalnya? Aslinya orang Medan Bang, Ya, di Medan di mana? Krakatau Ujung. Oh, Jalan Krakatau Ujung ya? Ya, Oke. Apa yang bisa dibantu? gini. Tadi kata Bang Handi, abang Ya. tadinya seorang pendeta. Dia itu mualaf masuk Islam. Ya, betul. Ya, abang beneran pendeta sebelumnya. Ya, begitulah. Kalau bohong dosa Bang. Iya, kita nggak bohong. Apa yang tanya aja gitu, Dek. Enggak, gininya Bang. Karena dibilang Abang Handi tadi, abang itu seorang pendeta, masuk mualaf, masuk Islam. Karena gini Bang, kalau seorang pendeta lo kalau memang benar-benar pendeta itu nggak bakal masuk Islam Bang. Apa alasannya? Makanya saya bilang sama Bang Handi tadi, kalau dia benar-benar pendeta nggak bakalan mualaf Bang, aku bilang. Kalau dia abang bilang dia pendeta, ternyata bukan pendeta, entah pun dia sintua. Abang tau sintua? Udah kau curhat aja kau Jordan, kau diam dulu di situ. Dengar. Diam dulu Bang Handi. Kami mau ngomong dulu sama bangku ini. Ini uang abang. Kau ngetik aja di bawah. Kau ketik aja di bawah, nanti saya terjemahkan ke atas. Kau atur-atur pula gua di sini. Orang di sini saya yang berkuasa, kau atur pula gua. Ini mau kiper lah. Nah, kau ketik di bawah, saya terjemahkan ke atas. Ketik di bawah. Nah, ketik. Ketik aja di bawah. Pak Gultom, Ya. Anda sarjana teologi? Betul. Anda mantan misionaris? Betul. Ya. Kenapa Anda memeluk Islam? Oke. Tapi kan sudah saya bacakan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 79 itu merupakan pedoman menuju ke sahadatan. Karena di situ kita timbul keraguan. Kan ada di surah Al-Baqarah itu 9, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Ini dari sisi Allah, ternyata tidak. Ini kan kita menjadi mengevaluasi kitab itu. Kita evaluasi apa benar kitab itu ditulis oleh seseorang atau Paulus atau siapa itu yang menulis. Itu kan timbul rasa keraguan buat kita gitu. Nah, setelah itu baru kita evaluasi kitab, ternyata benar tuduhan Al-Quran itu tidak fitnah, malahan fakta. Mana buktinya kan gitu. Nah, kitab
Bible itu atau gospel itu yang 4 gospel itu kan banyak yang kontradiksi di sana itu. Yang paling parah lagi yang tuduhan Al-Quran. Mari kita buktikan tuduhan Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukan fitnah. Al-Quran itu wajar mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran itu turun yang terakhir. Jadi apa-apa yang salah yang dibuat oleh manusia sebelum Al-Quran turun diceritakan Al-Quran dengan sebenarnya. Kalau yang lebih parah lagi, cobalah kita lihat dulu di kitab Mazmur ya. Di kitab Mazmur itu ada yang sangat vulgar di situ, yang nggak mungkin jadi kitab. Tapi katanya kitab suci. Tolong dengar, mana tadi si Pak Saudaraku Gultom dengar ya, saya bacakan ya, yang paling ganjil di dalam kitab Mazmur itu loh. Kalau kitab suci, ya nggak mungkin seperti itu bunyinya. Di mana? Betapa cantik, betapa indah engkau, sorry sebentar ya, jadi gugup aku. Betapa cantik, betapa indah engkau, wahai dari segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, buah dadanya gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kan begitu? Apa kitab suci seperti ini? Inilah tuduhan Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran benar-benar mengatakan penyimpangan yang ada di sana. Apakah ada seperti itu bunyi kitab? Ini lebih cenderung dia ke novel. Enggak Pak Handi? Ini Pak Gultom, saya nanya. Ya. Karena apakah selama ini Anda mendengarkan diskusi lintas agama ini sehingga Anda memeluk Islam atau ada faktor lain? Sebenarnya setelah saya mendengar Bang Juma ya, setelah saya mendengar paparan Bang Juma itu semuanya fakta, bukan fitnah. Boleh dibuktikan, mari kita sama-sama buka Bibelnya. Kan gitu. Di luar dari itu pun saya sering membaca Al-Quran yang walaupun terjemahannya. Dari sanalah saya mendapat petunjuk. Jadi apa-apa yang dibicarakan di komalnya Bang Juma itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Nggak ada pasal yang bisa menyalahkannya. Sebab yang dikatakannya semuanya fakta, punya dalil, dan kita cek kebenarannya. Apakah itu bohong belaka atau hanya sekedar menghujat? Ternyata tidak. Sama dengan Al-Quran tadi. Al-Quran mengatakan kitab sebelumnya itu sudah dicampur aduk oleh manusia. Terbukti tadi di Mazmur. Masa pohon korma segala kesana itu apa kitab itu? Pohon korma itu segala macam gugusannya itu apa itu? Ini jadi bukan Pak kitab. Gultom, saya potong. Artinya ada pengaruhnya Bang Juma selama ini diskusi lintas agama sehingga Anda memeluk Islam. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Aku jujur ya, memang ada pengaruhnya. Banyak pengaruhnya. Karena saya yakin, percaya, semua yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Jadi nggak ada situ yang menghujat. Saya bukan membela Bang Juma karena saya sekarang sudah Islam, tidak. Jauh sebelumnya pun saya mengiyakannya karena apa? Untuk apa saya membohongi hati saya? Nah, secepat apapun berlari kebohongan itu akan dilampaui oleh kebenaran. Itu. Ngapain kita mesti berbohong? Mari kita jujur, terbuka. Ini sekedar pencitraan semua ini, pencitraan sebenarnya. Nah, Oke. Anda tadi kan topiknya itu bahwa dia tidak percaya kalau ada orang banyak mendengarkan statement Bang Juma dan lain-lain itu sehingga dia mualaf, dia nggak percaya. Jadi makanya saya tanya untuk ini, jadi ada pengaruh dibanding dengan jawaban pendeta selama ini diskusi dengan Bang Juma, yang mana yang masuk akal menurut Anda? Silakan. Sebenarnya apa ya, pendeta yang selama ini yang menanggapi, yang mendengar apa yang disampaikan Bang Juma itu sebenarnya kalau hatinya mengakui itu sebenarnya, tapi malu di depan umum, malu di ruang publik gitu loh. Andainya dia jujur, mereka lebih tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Begitu. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kenapa? Gini.
Malahan Bang Juma lebih menguasai, lebih mengetahui gospel itu daripada mereka gitu. Nah, katanya begini, oh Bang Juma itu ngelantur, potong-potong ayat, sampai situ, pindah sana, pindah situ. Kan gitu maksudnya. Itu kan hanya mengkelirukan, hanya untuk apa? Menggelapkan. Hanya untuk memutar balik. Yang sama seperti dikatakan Al-Quran. Para ahli kitab itu bukan orang pintar kitab. Mereka itu suka memutar balik, merusak wahyu Allah seperti itu. Sehingga mereka yang di bawah, yang sama sekali nggak ada pendidikannya di situ, terdoktrin. Yang selama ini sering disebut, ya kamu imani aja, ya imani aja, kan gitu. Jadi kita pun, saya pun selama ini memang terdoktrin. Masa seorang mahasiswa bisa terdoktrin? Karena apa? Karena ini agama warisan. Apapun ceritanya nenek moyang saya nggak ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita terbawa dengan warisan tadi. Sehingga para pendeta yang sekarang nggak mau terbuka. Coba kalau mau jujur. Jujur. Karena hati, dalam tubuh manusia hati yang paling jujur. Kalau mulut banyak bohongnya. Kenapa harus membohongi hatinya? Karena apa? Karena pencitraan. Dan hal-hal yang lain dan lain-lain gitu. Seperti itu Bang Andi. Terjawab sudah ya? Ya. Silakan, ada yang mau ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nambahin dikit ya? Boleh nambahin dikit? Silakan. Gaspade. Jadi yang dikatakan Pak Gultom itu benar sekali. Mereka menuduh Bang Juma potong ayat. Mereka lebih parah. Main comot ayat tapi nggak ngerti di mana ayatnya. Lebih parah enggak? Itu makanya memang betul. Namun seperti itu kejadian selama ini. Iya. Misalnya kan aku dan Bapak adalah satu. Ayat mana itu? Nanti saya cari dulu. Nah kan koplak kan? Nah kalau kita enggak, begitu kita menyebut ayat, langsung kita tahu ayatnya di mana, ayat sebelumnya seperti apa, konteksnya itu apa, kita langsung paham. Kalau mereka enggak, cuma main comot, nggak ngerti letaknya di mana. Padahal Bible itu kalimat cerita. Kalimat cerita itu tidak bisa dipenggal satu nggak bisa. Misalnya kita nonton sinetron baru 2 menit, langsung kita simpulkan isi seluruh sinetron. Itu yang terjadi pada orang-orang Kristen. Kalau kita tidak, yang dibicarakan Yesus ini apa sih? Ketika misalnya aku dan Bapak adalah satu. Nah itu. Ya kan? Oh iya, ternyata betul. Ini konteks yang dibicarakan itu adalah ketika orang Yahudi itu meragukan bahwa Yesus itu Mesias. Makanya dibaca dari ayat 22. Pada saat itu hari raya pentasbisan Bait Allah di Yerusalem hampir tiba. Pada saat itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Sarambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya. Lalu berkata, berapa lama lagi kamu membuat hidup kami bimbang? Katakanlah kalau kamu Mesias. Kan begitu tuh ayatnya tuh. Ya, betul. Nah kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku itulah yang akan yang bersaksi tentang aku. Iya betul. Ya kan? Mohon izin bang, biar saya jelaskan dari mana konsep Tritunggal datang, dari mana diambil konsep Tritunggal, saya jelaskan. Ini konsep Tritunggal ini dahulu kala pertamanya Trinitas, ya kan? Setelah Trinitas pindah ke 3-in-1. Sekarang yang dipakai Tritunggal, namun hakikatnya sama, hakikatnya tetap sama. Tapi sumbernya dari mana sumbernya, kan begitu? Sumbernya dari surat Yohanes ayat 1 sampai selanjutnya. Dengar, gini bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat ke-14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kan begitu? Jadi konsep yang ini kan ayat kontroversial. Ayat ini ayat yang redaksinya keliru. Coba saya ganti kalimatnya, tapi tujuannya sama. Saya ganti dulu kalimatnya, tujuannya sama. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah.
dan Yesus itu adalah Allah. Kan keliru ini, apa nggak gila ini? Nah, sekarang Yesus Inilah. adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Allah bersama Allah. Allah adalah Allah gitu. Ya itu.